Tapi yang miskin di Indonesia ini 40%. Yang setengah miskin, deket-deket miskin, 20%-nya lagi. Jadi 60% rakyat kita hidupnya susah. Jangan hanya lihat kondisi makro gini-gini. Yang penting rakyat seneng nggak? Buat makan mudah apa enggak? Yeah. Nah kalau dia buat makan aja susah, itulah tondo-tondo perubahan. Ya, nah saya yakin banget matahari Jokowi ini sudah mau tenggelam. Apapun yang dilakukan, nahan supaya matahari tenggelam, ya nggak bisa. Wong namanya mau tenggelam. Tapi seperti saya katakan tadi, justru menjelang tenggelam ini, semua elitnya malah sibuk ngejilat Jokowi. Itu tondo-tondo bahwa perubahan akan berlangsung gitu. Sejauh mana Bang Rizal melihat realitas persoalan yang berkembang? Kalau saya melihat apa yang menjadi disertasi atau tesisnya Bang Denny Indrayana, ada 4 faktor. Tapi kalau terkait dengan apa yang menjadi kompetensinya Bang Dr. Rizal Ramli terkait dengan krisis ekonomi, seberapa jauh ini menjadi bagian dari determinan dari 4 faktor yang disebut oleh Bang Denny Indrayana, selain geopolitik, solidnya urusan dan konflik di antara elit penguasa sekarang. Seberapa jauh krisis ekonomi itu menjadi faktor determinan di antara 4 faktor itu, Bang Rizal Ramli? Silakan Bang, sharingnya. Ini saya senang sekali. Tempatnya bagus banget, asri, di luar ada taman. Jujur aja, saya udah lama nggak nongol di Surabaya. Karena mohon maaf, sejak Bung Tomo, peranan Surabaya dalam politik nasional itu jauh berkurang. Tahun 98, Surabaya tidak memainkan peranan yang penting. Tapi dengan adanya Cak, dengan adanya Anton, Edi di sini, saya di sini, insya Allah Surabaya kembali ke sejarahnya. Amin. Sidoarjo rasa Surabaya, Pak. Nah, Sidoarjo rasa Surabaya. Tolnya Sidoarjo. Kembali ke sejarahnya, memainkan peranan penting dalam negara kita. Nah, tentu banyak masalah. Tapi kalau masalahnya hanya kecil-kecil, biasa-biasa, tidak ada perubahan yang penting. Apalagi mereka memang sudah mempersiapkan drakor. Copras-copras ini. Drakor itu apa, Bang? Drama Korea, copras-copras. Korea itu. Kalau saya bilang drakornya drama kotor. Jadi, udah ditetapkanlah siapa pemenangnya, siapa calon ecek-eceknya, siapa yang nggak bisa nyalon, KPU-nya udah diatur, Bawaslu-nya udah dikendalikan, MK-nya sudah jadi Mahkamah Keluarga, IT-nya pun udah direkayasa seperti 2019. Nah, jadi kalau masih ada yang bermimpi bahwa Pilpres ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat buat Indonesia, ya saya mohon maaf, nggak bakal demikian. Yang ada ini hanya boneka-boneka dari oligarki yang tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan yang benar-benar untuk rakyat dan bangsa kita. Nah, kalau kita lihat pengalaman bersejarah, pada saat sebelum Bung Karno jatuh, yang menjilat Bung Karno itu malah makin banyak. Partai-partai, tokoh-tokoh ormas, tokoh universitas, muji-muji Bung Karno, ampun-ampunan dah. Yang menjatuhkan Bung Karno, mahasiswa dan tentara. Baru setelah Bung Karno jatuh, mereka balik badan, buru-buru ngeritik Bung Karno. Nah, Cak juga mungkin masih ingat, sampai April 98, semua tokoh-tokoh partai, orang universitas, sibuk jilat-jilat Pak Harto. Percaya betul bahwa Pak Harto sangat-sangat kuat. Wong baru kepilih,
11 Maret, ya, Ya. mayoritas lagi. Nggak mungkin ada perubahan. Tapi justru pada saat penjilatan itu makin aktif, makin vulgar, Soeharto dijatuhkan hanya oleh aktivis sama mahasiswa, tidak sama tentara sama sekali. Nah, hari ini juga Jokowi, kalau kita kan dulu setelah kejatuhan Pak Harto pengen ada reformasi, Ya. terjadi musim semi demokrasi atau Democratic Spring, zamannya Pak Habibie sama Gus Dur. Nggak ada yang ditangkap, pers dibebaskan, DPR nggak diatur, silahkan jadi trias politika, Tahanan politik juga. tahanan politik semua dibebasin. Yang terakhir, ekonomi juga diperbaiki dari minus 13% zaman Habibie, Pak Habibie berhenti jadi minus 3, kami waktu itu zaman Gus Dur naikin minus 3 ke plus 4,5. Ketimpangan paling rendah dalam sejarah Indonesia, Gini Indeks. Kami berhasil mengurangi orang miskin hampir 10 juta orang. Ya, nah zaman Mbak Mega sama SBY terjadi periode stabilisasi dari demokrasi, melanjutkan termasuk undang-undang KPK yang kami susun zaman awal Gus Dur, jadi zaman Mega dilaksanakan sama Mbak Mega sama SBY. Nah, ada sedikit masalah karena pada waktu stabilisasi itu ketua umum partai sangat berkuasa sekali, berhak memecat anggota DPR dengan recalling. Itu mengakibatkan anggota DPR jadi mulai takut. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa 2014, tidak ada lagi reformasi. Yang ada itu deformasi. Deformasi itu yang udah bagus dirusak. Dia rusak demokrasi, ya indeksnya turun, DPR mulai diatur seperti taman kanak-kanak, undang-undang tentang KPK dilemahin, bahkan tahun lalu disepakati undang-undang KUHP yang baru, di mana kalau ada rakyat kritik wali kota, bupati, anggota DPR bisa dipenjara. Ya, jadi yang dilakukan Jokowi adalah pembalikan reformasi atau deformasi birokrasi. Nah, yang ketiga, KKN Jokowi dan keluarga dan para pejabat di bawahnya lebih vulgar, lebih brutal dibandingin zaman Orba. Sebagai contoh, Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco, setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Ini Kaisang, Jokowi kuasa 6 tahun, 7 tahun, perusahaannya 60 buah, investasi ratusan miliar. Ya, jadi lebih brutal KKN-nya keluarga Jokowi dibandingin keluarga Pak Harto dan diikuti oleh yang di bawah. Padahal KKN itu salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi kan, anti KKN. Ya. Nah, selain membentuk dinasti bisnis, Jokowi pertama kali dalam sejarah Indonesia mulai bikin dinasti politik. Anaknya jadi wali kota, jadi menantunya, bentar lagi juga anak yang satu lagi, dan sebagainya. Jadi dia kepengen mengembalikan Indonesia ke dinasti kayak kerajaan. Nah, mohon maaf, pada saat kemerdekaan kita, raja-raja di seluruh Indonesia sukarela nggak mau kerajaannya dihapuskan, yang penting Indonesia bentuknya republik. Dan mereka menyumbang supaya republik yang dibangun bukan kerajaan. Satu, Raja Siak nyumbang, raja di Aceh, raja di Kutai nyumbang, Sultan Hamengkubuwono membiayain awal republik, Sultan Tidore. Dia waktu itu punya pilihan, dikasih sama PBB, satu merdeka sendiri, yang kedua ikut Belanda, yang ketiga ikut Republik Indonesia. Dia dengan sadar milih ikut Republik Indonesia, sehingga seluruh Tidore, Maluku, Papua masuk Indonesia. Kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu itu
ingin merdeka atau bagian dari Belanda, Indonesia itu bolong sepertiganya. Jadi Jokowi tidak pernah memahami sejarah Indonesia ini. Bahwa raja-raja berkorban agar kita jadi republik. Dia malah balikkan, mau jadi kerajaan keluarga Jokowi. Ya, jadi sudah keterlaluan lah. Belum lagi ekonomi itu susah banget. Jangan ngomongin yang kaya-kaya ya, 10% paling atas, 20% paling atas, oke lah. Tapi yang miskin di Indonesia ini 40%. Yang setengah miskin, deket-deket miskin, 20%-nya lagi. Jadi 60% rakyat kita hidupnya susah. Jangan hanya lihat kondisi makro gini-gini. Yang penting rakyat seneng nggak? Buat makan mudah apa enggak? Ya. Nah kalau dia buat makan aja susah, itulah tondo-tondo perubahan. Ya, nah saya yakin banget matahari Jokowi ini sudah mau tenggelam. Apapun yang dilakukan, nahan supaya matahari tenggelam, ya nggak bisa. Wong namanya mau tenggelam. Tapi seperti saya katakan tadi, justru menjelang tenggelam ini, semua elitnya malah sibuk ngejilat Jokowi. Itu tondo-tondo bahwa perubahan akan berlangsung gitu. Nah, yang ketiga, saya gembira sekali teman-teman mahasiswa, emak-emak, gerakan pro demokrasi, teman-teman aktivis Islam udah satu kata bahwa Jokowi harus dihentikan secepatnya karena dia hanya bisa melakukan deformasi, merusak yang udah bagus. Ya kan, ini waktunya perubahan, nggak bisa dihindari. Ya, istilah saya matahari udah mau tenggelam itu, kondisi objektif perubahan udah ada. Tinggal ada inilah momentum, ada komen, selesai ini bareng. Ya, Pak Harto aja yang sangat kuasa hanya butuh waktu 21 hari buat jatuh dari tanggal 2 Mei sampai 21 Mei. Barang ini seminggu cuma 10 hari selesai dari barang. Terima kasih. Terima kasih. Boleh panas. Ngeri. Itu yang saya tanyakan Bang Rizal Ramli. Kalau kontestasi politik tidak menyediakan sebuah harapan perubahan, seberapa sebetulnya kemungkinan perubahan itu melalui kanal di luar kontestasi politik atau kemarin ketika kontestasi politik itu 0% banyak diperjuangkan tapi kemudian tidak bisa dilakukan upaya untuk 0% parlemen threshold maupun presidential threshold, tapi akhirnya kenyataannya kita harus memilih di antara calon-calon yang disediakan dalam kerangka kontestasi politik itu. Cak, saya nyebut ini 10 tahun yang lalu, saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Hari ini saya agak sopan dikit, karena bergaul sama Anton. Jadi saya ganti istilahnya, demokrasi survei. Survei, pasti bayar gitu loh. Parameter itu cuma uang doang. Iya. Nah, rakyat diberikan pilihan, disuruh jadi tim hore-hore doang. Ya, seorang kekeplok, berantem, dijadiin tim hore-hore doang. Jadi yang penting kita harus ubah sistemnya dulu. Ya, kita harus hapuskan demokrasi kriminal ini. Caranya gimana? Teman-teman udah sopan mengajukan lebih dari 20 kali judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal threshold. Tapi hasilnya nol karena dibalikkan terus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, ini bukan Mahkamah Konstitusi, Cak. Ini Mahkamah Keluarga. Ini Mahkamah Kasur. Tidak ada di seluruh dunia hakim agung ada hubungan keluarga dengan eksekutif. Seluruh dunia? Ya, kagak ada. Itu namanya konflik of interest. Namanya nepotisme. Dan itu pasti merusak negara. Jadi ketua MK ini demi kepentingan kasur dia manut aja sama apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, misalnya nih, Cak mau jadi wali kota bupati di Surabaya. Kalau dilihat dari tampang, cukup lah, ya kan, ganteng ada, ya kan, berani kelihatan. Kan Jawa Timur maunya itu, ya kan, tinggi juga di atas rata-rata, ya kan.
Tapi pertanyaannya, Cak mesti didukung oleh 3 partai. Satu partainya itu sewanya 20 miliar. 3 partai 60 miliar. Nah, begitu Cak kepilih, misalnya saya Anton yang cukongin. Kalau dari kita ini semua tampangnya paling bonafit kan Anton. Pantes lah jadi cukong. Ya, dia yang bayari. Yang bayari Cak jadi calon wali kota. Nah, udah jadi, Anton tanya, Cak, inget loh, aku loh yang jadiin kamu jadi wali kota. Ya, jadi tolong ya, taruh bagian keuangan saya, sekda urusan keuangan di wali kota. Sampean manut. Kedua, dia bilang, Cak, kasih semua izin tambang, hutan, buat aku ya. Cak manut sama cukongnya. Habis itu di Surabaya gedung paling tinggi berapa? Ya cuman boleh 20 tingkat. Nah, buat aku, kamu bikinin 50 tingkat izinnya. Sampai manut. Bikinin real estate, cariin tanah. Manut. Jadi yang terjadi di dalam sistem demokrasi kriminal ini, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, manut sama cukongnya. Tapi dia tidak bekerja untuk rakyat sama bangsanya. Dia hanya pidato aja, pro rakyat, pro petani, pro Wong Surabaya, ya kan? Prakteknya mah apa yang maunya cukong. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya kasus-kasus atau ini sistem? Mohon maaf, 186 wali kota bupati dipenjara gara-gara kasus KKN seperti ini. Dalam kurun waktu terakhir. Informasi lah kalau enggak lah ya. Nah, 22 dari 34 gubernur masuk penjara gara-gara urusan ini. Jadi ini jelas bukan kasus demi kasus. Ya. Ini adalah sistemik sistem. Jadi buat teman-teman, kawan-kawan yang masih sibuk mau jadi panitia, pendukung, tim hore, capres ini, capres itu. Wah, kalian betul-betul naif, nggak ngerti politik, real politik. Ya kan? Jadi menurut saya, kita fokus dulu, hapuskan threshold. Supaya yang bagus-bagus bisa jadi bupati, gubernur, presiden. Gimana caranya? Ya, selain MK kita gempur terus, kalau perlu kita demo, ya pilihan lain nggak ada pilihan. Kita dorong Jokowi supaya selesai secepatnya. Baru kita beresin. Menurut saya opsi ini sangat terbuka, sangat menarik. Konstitusional, Bang ya? Konstitusional dong. Ya. Perpanjang nggak ada. Bisa perpanjang. Bukan, karena dia sudah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi. Setuju. Ya, baik macam-macam lah kebijakannya, tidak pro rakyat, pro petani di Thailand sama di Vietnam, ya kan, pro import, selalu hanya nguntungin oligarki. Padahal undang-undang dasar kan harus bekerja untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, bukan oligarki loh di undang-undang dasar kita. Ya. Dan yang ketiga, dengan dia bikin dinasti politik dan ekonomi ini udah menyalahi prinsip dasar daripada republik. Cukup alasan untuk nyetop Jokowi. Dugaan berdasarkan atas analisa apa? Sebelum sampai pada masa jabatan selesai, berapa bulan lagi, Bang? Ya seperti saya Dugaan katakan. analisa, berdasarkan analisa. Pencermatan. Ya. Seperti saya katakan, Pak Harto sampai April 98, semua orang percaya Soeharto sangat kuat. Tentara di belakang dia, cukong-cukong di belakang dia, media seluruhnya di belakang dia. Nggak ada yang percaya Soeharto bakal jatuh karena baru terpilih 100% 11 Maret 98. Hanya butuh dari bulan Mei itu 22 hari cuma. Kebayang nggak? Soeharto yang serba kuat itu nggak bisa karena pada waktu itu mahasiswa punya handphone, pager aja kagak punya, nggak bisa koordinasi. Hari ini mahasiswa hebat sekali loh. Lebih hebat dari angkatan 98, jauh lebih cerdas. Ya, yang kedua, memang tampangnya anak mami, suka nongkrong di kafe. Yang kedua, tapi mereka cerdas. Yang kedua, mereka bisa demo 70 kota waktu ngelawan undang-undang KPK. Ya, revisi. Waktu Omnibus Law bisa demo bersamaan di 85 kota, koordinasi mereka. Emang ada aktivis 98
aktivis sebelumnya atau saya 78 bisa mengorganisir sedemikian banyak kota. Enggak. Waktu saya cuma 5 kota. Ya, itu pun kita harus datang ke Surabaya buat ajak teman-teman, datang ke Jogja, ya kan, ke Medan, maksimum hanya 5 kota. Jadi anak 98 jangan sok jago, kalian nggak ada apa-apanya dibandingin generasi hari ini. Generasi hari inilah yang akan mengubah Indonesia. Ya, terima kasih Bang Rizal Ramli.